Ya, mulai 80 kelompok, sekarang ini ada 11.000 kelompok. Dan 50%-nya mungkin tidak percaya. Omsetnya sekarang 1 bulan di atas 1 miliar. Sudah 50% lebih. Coba bayangkan saat 2018, penerimaan kami di kota Surabaya setiap harinya itu 300 sampai 500 juta. Tiba-tiba ada kejadian bom saat itu. Itu pendapatannya sehari hanya 1 juta. Coba bayangin. Halo Sobat Sukses, ketemu lagi di segmen WFH, Word from Heroes. Kali ini saya akan merangkum insight-insight yang saya pilih khusus dari video. Selamat menonton dan sukses selalu. Kalau kita perdalam, sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan, di mana di banyak sekali keterbatasan atau hambatan itu jangan dipakai sebagai suatu halangan untuk kita membuat kita tidak maju. Saya sebagai contoh, kalau tahu dulu awal saya jabat, saya pernah diturunkan. Saya juga nggak tahu bagaimana, padahal kebutuhan sangat besar. Di mana-mana banjir. Bahkan di depan ini juga banjir dulunya. Hampir 50% wilayah Surabaya banjir. Sementara uangnya nggak ada untuk bangun. Akhirnya saya mencoba mencari, bahkan saya coba datangi setiap hari, hampir setiap minggu sekali saya ke Jakarta minta untuk take over untuk penerimaan pajak PBB dan BPHDB. Dan kemudian dari situ saya bisa menaikkan income dari pemerintah kota dari yang semula hanya 900 miliar menjadi 4 triliun. Ya. Jadi jangan dikira kalau pemerintah oh mana ada pemerintah bangkrut. Ada pemerintah bangkrut. Di Belanda itu sampai ada 5 kota itu digabung jadi 1 karena bangkrut. Dia nggak bisa biaya operasionalnya. Di Amerika juga ada kota Detroit yang bangkrut. Dia nggak bisa bayar operasionalnya. Jadi ada kota itu bangkrut. Nah, karena itu kemudian kita memang harus survive. Kita tidak bisa hanya ngomong pemerintah, siapapun juga harus bisa survive apapun kondisinya dan seberapapun beratnya. Coba bayangkan saat 2018 penerimaan kami di kota Surabaya setiap harinya itu 300 sampai 500 juta. Tiba-tiba ada kejadian bom saat itu. Itu pendapatannya sehari hanya 1 juta. Coba bayangin. Aduh, saya udah gimana, semua sudah dikontrakkan semua. Gimana kami harus bayar? Akhirnya ya saya kerja keras, sehari saya tidur 1 jam 2 jam. Siang saya datangi gereja-gereja. Terus setelah datangi gereja-gereja saya kumpulkan mulai guru agama, mulai tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian semua saya kumpulkan. Habis itu siangnya jalan-jalan ke mall supaya warga pastikan bahwa ini amanlah kondisinya. Kemudian sore hari setelah buka puasa, setelah taraweh, kita ada pertemuan forum pimpinan daerah kepolisian, kejaksaan, TNI. Kita ketemu dengan para ketua RT dan ketua RW untuk menjelaskan ciri-ciri seperti apa. Aduh, berat sekali saat itu. Jadi anak-anak muda, seringkali kalian gagal 1 kali, ngomongnya aku ini gagal gitu. Oh, nggak usah jauh-jauh, anakku aja gitu. Ma, aku udah capek katanya. Lu capek gimana, saya bilang itu. Ya, kalau mau ngomong mama capek juga,
tiap hari nggak pernah berhenti. Gini tadi tahu naruh sanitizer itu untuk tak bagi-bagi nanti di base, di terminal, di stasiun. Ini tak aku sendiri yang nempati tadi, masukkan botol sama beberapa teman. Jadi karena itu sekali lagi jangan pernah kita ngomong kita nggak bisa. Jangan pernah kita ngomong nggak bisa. Aku punya pengalaman ya, ada seorang ibu-ibu pada waktu awal 2010, waktu itu aku diturunin, aku juga nggak tahu gimana ini caranya, pegang anggaran nggak bisa, karena disahkan baru bulan September. Akhirnya aku buat namanya program pahlawan ekonomi, yang itu isinya hanya ibu-ibu dari keluarga miskin. Karena tak lihat datanya, aku lihat datanya, bahwa keluarga miskin di Surabaya itu bukan dia nggak bekerja, dia bekerja, tapi kenapa dia nggak mampu? Akhirnya ya saya bilang kalau dia sudah bekerja maka mesin kedua harus dihidupkan. Kemudian aku menghidupkan mesin kedua yaitu para istrinya, para ibu-ibu ini. Mulai dengan 89 kelompok. Ada yang ngomong, Bu, saya mulainya minus karena utangnya banyak. Ya, mulai 80 kelompok, sekarang ini ada 11.000 kelompok. Dan 50%-nya mungkin tidak percaya. Omsetnya sekarang 1 bulan di atas 1 miliar. Sudah 50% lebih. Jadi coba bayangkan. Kalau kemudian saya selalu katakan, kalau ibu dengan segala keterbatasannya bisa, kenapa kemudian kita yang muda jadi melempem nggak bisa? Itu alasan kita aja, susah ini, sehingga seolah-olah alasan yang kita buat itu seolah-olah benar. Nah, tadi saya sampaikan, kemudian saya ada beberapa juga anak muda yang saya ajak. Dulunya jualan bakso, dia membawa rombong. Kamu mau ikut aku tak? Oh iya Bu. Sekarang dia sudah punya franchise ada di mana-mana. Coba, jadi artinya bisa. Tinggal kita mau atau tidak. Kalau kita mau maka ayo kita belajar. Belajar itu pada siapa saja. Jadi jangan kemudian ada di sebelah kita punya pengalaman, ayo kita belajar. Kenapa enggak? Kenapa kita enggak mau? Seringkali yang jadi masalah di anak-anak muda saya, itu juga aku pengalaman sama anakku, itu enggak mau untuk belajar. Maunya langsung melompat gitu. Mana ada ya Pak ya? Usaha langsung besar gitu, mana ada? Maunya pendapatannya langsung besar gitu. Kayak di sinetron itu kan, semua muda-muda pakai bawa mobil bagus-bagus, rumahnya bagus. Ya itu ada memang di sinetron. Tapi nggak bisa kita mulai. Jadi tidak ada sesuatu yang besar tanpa kita mulai dari sesuatu yang kecil. Kalau kita tiba-tiba besar, maka kalau jatuh itu sakit sekali. Dan karena kita nggak punya pengalaman untuk kita tidak jatuh, kita tidak pernah jatuh, akhirnya begitu jatuh kita sulit untuk bangkit lagi. Coba lihat ya, saya tunjukkan perbandingannya kapasitas uang Surabaya bandingkan dengan Jakarta. Surabaya, saya harus bandingkan dengan Jakarta soalnya duitnya banyak di sana. Jakarta luasnya itu 661 ya. Surabaya 334. Separohnya. Jadi bukan seperlimanya loh. Separohnya. Lihat nih ya. Penduduknya 12 juta, kita seperempatnya. Tapi dia punya gubernur, kita hanya wali kota. APBD-nya mereka 89 triliun. Surabaya 9,5 triliun. Sepersembilannya ya. Sepersembilannya lah. Ya. Jadi apa yang terjadi? Coba lihat di Surabaya. Apa yang kita bangun di Surabaya?
sekolah gratis. Ya. Even sekolah-sekolah besar itu banyak ngambil juga loh Blobda di Surabaya dari pemerintah daerah. Kemudian kesehatan, kemarin saya sampaikan kalau takut bayar kena virus konflik ini, udah saya sampaikan pergi aja ke rumah sakit Universitas Erlangga gratis. Ya, kesehatan kita bisa bantu gratis. Jadi saya ingin sampaikan tadi terutama kepada anak milenial, saya ingin nyampaikan, jangan kalau kita gagal sekali, kemudian jangan ngomong bahwa kita gagal atau kita nggak bisa. Itu hanya ketekunan dan keyakinan kita. Kalau kita ngomong bahwa aku bisa, pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Siapa juga dulu juga saya. Tapi coba anak-anak milenial, aku ini tiap tahun diundang PBB bicara di sidang umum PBB. Sudah 2 tahun, 3 tahun berturut-turut, 3 tahun berturut-turut. Kalau biasanya 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, aku bicara 1 kali di dalam setiap sesi. Tapi 2019 kemarin aku bicara di 3 sesi. Dan sesi yang terakhir itu hanya presiden, raja sama perdana menteri aja yang boleh bicara di situ. Jadi saya ingin nyampaikan kepada anak-anak semua, anak-anak milenial ini terutama, berat memang. Berat. Kalau kita mau berhasil, kalau kita mau sukses memang berat. Berat, bahkan harus menderita dulu kadang-kadang. Tapi bukan tidak mungkin. Tahu enggak, saya sampai, ini tanganku ini patah masuk got. Masa ada wali kota di dunia ini masuk got? Ya ini beneran masuk got. Jadi waktu mau masuk ke rumah sakit yang tak pikir, aduh nanti rumah sakit spraynya kotor karena bajuku kena masuk lumpur got semua. Akhirnya tak gunting bajuku karena sakit sekali. Kalau buka ke sini sakit, tak gunting bajuku. Terus ganti baju, ya tapi celananya ya masih kotor, nggak mungkin ganti. Jadi seperti itu perjuangan. Tapi percayalah bahwa pasti bisa kalau kita memang berjuang dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi itu. Nah kemudian seringkali juga kita coba kita lihat. Sekarang semua sudah tahu eranya bahwa kita tidak bisa, kita sudah masuki industri 4.0. Nggak bisa lagi kemudian kita melawan itu. Nggak bisa lagi. Jadi karena itu ayo kita gunakan itu, tapi digunakan untuk yang produktif. Jangan digunakan untuk nyebar hoax yang nggak bener. Akhirnya semua orang susah. Ayo kita gunakan yang produktif. Hampir 100% operasional pemerintah kota itu menggunakan elektronik, gunakan digital. Karena kalau enggak, aku juga enggak bisa kemana-mana. Jadi kalau aku pergi, aku bisa tanda tangan dari jauh, aku bisa merintah dari jauh. Tahu enggak? Kalau aku gampang aja, aku nyari, ayo nanti aku punya fotonya Mbak. 1 nanti tak cari kemana saja kemarin, kemana saja dulu seminggu, aku bisa cari. Aku punya kamera namanya face recognition yang dibuat sendiri nih oleh stafku. Jadi sekarang bukan hanya wajah, gerakan ini, gerakan tubuh itu juga bisa kita pantau dari gerakan tubuh. Jadi kalau aku nyari siapa gitu, tinggal aja tak cari, tak pasang fotonya, udah kemana muternya, itu bukan peta sendiri tuh. Bikin peta sendiri. Bisa. Bu Risma kenapa harus pakai elektronik? Iyalah,
Kalau enggak, saya akan habis waktunya itu di administrasi. Administrasi pemerintahan ini paling rumit dan paling jengkelkan. Jengkelkan, Pak. Saya enggak kuat kadang-kadang lihat administrasi. Untung ada elektronik ini. Kalau enggak, saya harus lewat ini, harus lewat ini, harus lewat. Tapi dengan elektronik kita bisa langsung push gitu. Jadi saya kalau tanda tangan bisa dimanapun. Saya tinggal bawa iPad saya dan saya bisa lihat seluruh Surabaya. Karena kamera itu semua terhubungkan dengan iPad saya. Kalau mau juga boleh, semakin banyak yang lihat. Jadi kalau saya dulu rumah pompa itu, Pak, rumah pompa itu staf saya kadang ngomong, dia tidur gimana jam 2 malam airnya datang. Dia bilang, tolong pompanya dinyalakan. Soalnya kalau nyalakan pompa yang datang bukan hanya air, tapi juga sampahnya datang. Jadi makanya dia kadang juga males nyalakan. Sudah Bu, 86 sudah nyala. Ternyata dia tidur. Loh ini ini live ini. Loh kan jalan motornya. Ini rumah pompa saya. Jadi kalau kotor ketahuan, kalau tidur dia ketahuan juga. Nah sekarang nggak ada yang berani, nggak berani ngomong 86. Ya jadi dia, ya Bu, gitu, nggak ada 86 sekarang. Pompanya nyalakan, 8, nggak ada ngomong 8. Kalau dulu ngomong 86, sekarang ya Bu, karena dia tahu semua di kamera di tempat saya. Ya, jadi kita harus punya alat untuk kita bisa melangkah lebih dulu gitu. Karena kalau enggak mengantisipasi. Jadi kita harus punya alat. Alat kita apa gitu. Karena kalau kita nggak punya alat, kita akan kalah dengan yang lain yang punya alat. Jadi karena itu kita harus punya alat itu. Ya, ini saya gunakan. Jadi udah enak sekali. Saya udah nggak dimanapun tempatnya saya pernah pergi ke Korea Utara, Pak. Di Korea Utara itu internet cuman ada setengah jam, Pak. Jadi kalau pagi jam 6 aku di depannya di hotel itu di depannya di depan, terus aku nyalakan itu, aku merasa surat-surat itu, tanda tangan surat itu. Karena setelah itu enggak ada sama sekali internet fasilitas itu. Jadi ya udah setengah jam itu. Nah, tadi yang saya sampaikan, jadi kita memang harus melihat segala sesuatunya dengan bagaimana kita bisa menggunakan alat itu semaksimal mungkin. Jadi anak-anakku semuanya, anak-anak milenial, kita harus punya. Kalau kita cuman itu harus dihitung berapa transport yang kita keluarkan, berapa tenaga yang kita keluarkan, itu harus kita hitung. Karena kalau enggak, kita akan rugi. Kita akan rugi tenaga, rugi pikiran, rugi capek, rugi mungkin bad mood jadinya. Ya, itu harus kita hitung. Jadi saya hitung betul. Jadi sampai ada wali kota, saya ngomong-ngomong ada wali kota sampingnya Tokyo itu apa sih? Bukan. Persis bukan Hiroshima, Yokohama. Dia bisik-bisik, kamu gimana cara ngitungmu, duitmu cuma segitu, kamu kok bisa bikin macam-macam katanya. Oh ya, ngitungnya tuh kamu tahu, kamu wali kota Surabaya itu lintah darat. Saya bilang gitu, ketawa dia, kok bisa gitu? Iya, semua saya hitung, naiknya berapa sampai 1.500.000 saya hitung. Kenapa? Karena kalau enggak saya nggak bisa bangun. Duit dari mana? Ya, saya pengen bisa bangun. Coba, kalau saya bisa bangun, saya bisa memberikan pekerjaan orang. Bukan hanya manfaatnya loh. Saya bisa memberikan pekerjaan orang. Coba, kalau saya nggak punya uang, nggak bisa bangun,
orang nggak bisa bekerja. Karena orang bisa bekerja, kemudian pengangguran sedikit, relatif kota kita aman. Ya, coba ini udah aku mikir, aduh ini mudah-mudahan corona tidak ada PHK. Karena begitu banyak PHK, pasti banyak orang pengangguran, semua lapar. Kalau lapar, kemudian dia lakukan apa saja. Karena itu saya betul-betul menghitung uang yang harus, kos yang harus saya keluarkan. Jadi seperti itu. Jadi itu kira-kira anak-anak milenial semuanya, kira-kira berani nggak menghadapi tantangan itu? Berani nggak? Jadi tahu ya, waktu aku pergi ke Silicon Valley, aku ada salah satu co-working space namanya Code for America. Di situ dibiayai Code for America ini co-working space dibiayai oleh industri-industri besar di Amerika, mulai Microsoft sampai semuanya membiayai itu. Memang itu digunakan, dia Code for America itu LSM yang digunakan untuk membantu pemerintah untuk membuat aplikasi-aplikasi seperti itu. Dia presentasi, sudah nyampe di situ, dia presentasi terus dia ngomong, apa ya cuman gini, saya pikir gitu. Apa ya gini ya. Terus habis itu ada temanku namanya Jansen, ada yang kenal Jansen ya? Namanya Jansen. Ibu Risma tolong presentasi. Saya presentasilah di situ. Dia kaget. Oh kalau gitu aku belajar ya ke Surabaya katanya gitu. Bisa loh. Habis itu aku pergi ke Intel. Ada orang nomor 4-nya Intel itu dia orang India. Orang India itu adalah dia advisernya Presiden Modi dari India. Terus habis itu aku ngundang dia untuk waktu itu kita ada acara untuk jadi speaker. Terus dia bilang apa? Setelah itu, oke, kamu presentasi, terus saya presentasi tentang apa yang sudah saya kerjakan di Surabaya. Terus dia bilang apa? Dia bilang gini, oke, aku mau datang sama istriku, istrinya tuh profesor di universitas di Malaysia. Aku akan datang sama istriku, asal kamu mau jadi adviserku. Lah saya bingung, wong dia tuh advisernya Presiden Modi kok. Iya kan? Lah kalau aku advisernya dia ya apa gimana? Dia bilang itu. Terus aku ngomong enggak lah, saya bilang gitu. Terus dia maksa, oh nah ya enggak apa-apa. Terus saya ngomong, enggak, di negaraku tuh ada aturannya gini. Ya sudah kalau kamu enggak mau aku enggak datang. Enggak datang beneran dia. Ya, saya pikir ini bagus sekali sehingga kalau ruang-ruang ini bisa diberikan maka kita enggak usah takut ada apapun karena anak-anak muda kita bisa survive dalam kondisi apa. Ayo Sobat Sukses, tonton kumpulan inspirasi terbaik di YouTube channel Hermanto Tanoko yang akan tayang pada hari Rabu dan Sabtu pukul 18.00 WIB. Please like, subscribe, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasi YouTube channel Hermanto Tanoko untuk bisa menyaksikan berbagai cerita inspiratif dari tokoh-tokoh yang luar biasa. Stay humble, stay positive, stay on fire.